Berikutnya diperiksa adalah permohonan gugatan yang diajukan oleh Saudara Supar sebanyak 3 berkas sengketa, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari Direktorat Jenderal Pajak, siapa yang hadir hari ini? Terima kasih yang tergugat diwakili Bapak Priantoro, Oki Indra Wijaya, Agung Sefyadi, dan Iwayan Putra Sesana. Terima kasih yang mulia. Dari penggugat, siapa yang hadir hari ini? Terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan Kuasa Hukum dan Pak Sujono Kuasa Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pak Supar hadir nggak hari ini, Pak? Biasanya tidak hadir Yang Mulia. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Kan sudah dikuasakan. Tergugat penggugat, hari ini agenda sidangnya adalah dari pihak tergugat diminta untuk membuat penjelasan tertulis atas pertanyaan penggugat, juga apakah tergugat hendak menghadirkan ahli dan menghadirkan ahli. Oh iya, perlu majelis sampaikan ya kepada para pihak untuk sidang hari ini, jadi hanya untuk sidang hari ini aja. Hakim ketua yang menyidangkan berhalangan hadir sehingga ketua pengadilan pajak membuat penetapan mengenai majelis hakim yang memeriksa, di mana ketua majelisnya diganti dari Pak Firdos Wahidi menjadi saya, Budi Heri Cahyono. Tidak ada perubahan di hakim anggota. Ini perlu majelis sampaikan kepada para pihak memenuhi pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana hakim dan panitera itu dilarang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Jadi kalau misalkan nanti menurut penggugat, Pak Budi Heri Cahyono ini ada hubungan dengan Pak Sujono misalnya atau Pak Supar, ya segera sampaikan supaya jangan sampai nanti putusan sudah dibuat akhirnya batal gitu karena ternyata ada hubungan. Seperti itu tujuannya ya. Makanya saya jelaskan siapa yang menyidangkan. Baik, silakan. Tergugat ada yang disampaikan untuk sidang hari ini? Terima kasih yang mulia. Izin kami akan menjelaskan penjelasan tertulis kami yang mulia terkait pertanyaan penggugat pada persidangan sebelumnya yang mulia. Kami mulai dari pertanyaan yang pertama dari pertanyaan kuasa hukum penggugat. Yang pertama, penggugat bertanya apakah prosedur pelimpahan delegasi sejak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sampai dengan keputusan Dirjen Pajak sudah memenuhi ketentuan dan di mana letak penetapan delegasinya. Bahwa di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila A. Diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. B. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan atau peraturan daerah. C. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Lalu dasar hukum selanjutnya setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Di dalam pasal 93, kewenangan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada Dirjen Pajak. Demikian juga senada dengan Perpres Nomor 158 di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 01 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Sebentar, saya potong. Tergugat yang saudara baca itu yang mana? Saya nyari nggak ketemu ya. Sudah kami upload di persidangan sebelumnya yang mulia. Oh, ya bentar, cari dulu. Sidang tanggal 9. Baik, silakan dilanjutkan, tapi yang pokok-pokoknya saja, jangan semuanya dibacakan kayak gitu, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mulia. Jadi pada PMK 118 ini kewenangan menteri sebagaimana dimaksud pada 1 dapat dilimpahkan kepada Dirjen Pajak. Lalu di halaman ketiga yang mulia kami sudah membuat tabel mengenai pelimpahan wewenang yang mulia di mana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lalu PP Nomor 158, PMK 118, dan yang terakhir Kep 305 tentang pelimpahan kewenangan, Yang Mulia. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah pelimpahan delegasi menyebabkan Dirjen Pajak tidak dapat digugat lagi? Kami singkat saja di paragraf yang terakhir di halaman keempat. Dirjen Pajak dapat digugat apabila memang tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Dirjen Pajak, dan apabila pelimpahan kewenangan Dirjen Pajak tidak dilimpahkan secara delegasi dengan Kep 305 tentang pelimpahan kewenangan, atau dalam artian pelimpahannya secara mandat. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, apabila penggugat memaksakan Dirjen Pajak sebagai tergugat, siapakah yang harus hadir? Dirjen Pajak atau Kepala Kanwil atau KPP yang menandatangani objek gugatan? Tergugat berpendapat bahwa ketika penggugat memaksakan Dirjen Pajak sebagai tergugat, padahal senyata-nyatanya penerbit objek gugatan adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah, terkait error in persona di mana tergugat yang digugat oleh penggugat sama sekali tidak terkait dengan objek gugatan karena sudah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Tergugat berpendapat yang berhak mewakili adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1 walaupun yang digugat adalah Dirjen Pajak. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, apakah terjadi perubahan subjek hukum dari Dirjen Pajak menjadi Kepala Kanwil? Tergugat berpendapat tidak terdapat perubahan subjek hukum, di mana yang menerbitkan objek gugatan adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1 dan bukan Dirjen Pajak yang menjadi tergugat dalam surat gugatan penggugat. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir, kami tidak memberikan tanggapan, Yang Mulia, karena memang ini sudah menjadi wewenang majelis hakim dan menurut kami juga sudah sesuai dengan surat gugatan dari penggugat. Demikian penjelasan tertulis dari kami, Yang Mulia. Selanjutnya untuk menghadirkan ahli, kami mohon waktu, Yang Mulia. Untuk di persidangan selanjutnya kami untuk menghadirkan ahli. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Tolong nanti kalau saudara menghadirkan ahli, menghubungi panitera agar disiapkan kehadiran ahli tadi itu, ya. Tergugat, penggugat, baik ini majelis sudah terima penjelasannya tergugat, nanti majelis akan pertimbangkan dalam putusan. Nah, selanjutnya, ini yang pokok sengketanya sendiri kan belum diperiksa, ya kan? Pokok sengketanya adalah bahwa penggugat meminta agar pemeriksaan surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan itu dibatalkan. Gitu kan? Terus kemudian yang kedua, proses pemeriksaannya dihentikan. Itu kan ya dari yang disampaikan oleh penggugat di dalam surat gugatannya. Ada yang tidak dijelaskan oleh penggugat untuk pokok sengketanya? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, tadi penetapan Ketua Pengadilan belum disampaikan, Yang Mulia. Penetapan Ketua Pengadilan Tentang perubahan mengenai Ketua Pengadilan, Ketua Majelis. Oh, Ketua Majelis. Baik, nanti panitera yang siapkan, ya. Maksudnya gimana? Mohon izin Yang Mulia, apakah perlu dibacakan atau tidak? Oh, begini, saudara nanti akan memperoleh penetapannya, ya. Kalau memang saudara mintakan, tapi selama ini kalau untuk perubahan majelis sudah sampaikan dan di awal kan sudah sampaikan tadi. Bukan Yang Mulia, kan saya tidak kenal Anda, ya kan? Oleh karena itu perlu kenalan dulu. Bagaimana kenalannya? Melalui yang namanya majelis menyampaikan penetapan Ketua Pengadilan. Begitu Yang Mulia, terima kasih. Enggak, yang saudara inginkan apa? Yang saya ingin adalah saya mau kenal, Anda ini siapa? Tadi majelis sudah sampaikan, nama saya Budi Hari Cahyono, saudara nggak menyimak. Saya menyimak, buktinya apa? KTP-nya mana? Ini saya diperiksa oleh saudara. Oh iya dong, kami kan warga negara, mau periksa Oh dong. ya sudah, Anda ini kalau siapa? memang saudara merasa, ya, saudara sedang memeriksa, berarti sudah bukan ini tempatnya. Loh, kok Tadi kan begitu? sudah majelis Kami sampaikan. hanya konfirmasi. Gini, yang saudara inginkan apa? Yang kami inginkan adalah atau dibacakan menurut memperoleh? hukum acara. Saudara dengarkan dulu. Baik. Yang saudara inginkan, saudara memperoleh penetapannya atau dibacakan.
Yang kami inginkan adalah dibacakan Yang Mulia, karena kami belum Ya, kenal. kalau memang saudara ingin dibacakan, silakan silakan Panitera, bacakan. Terima kasih Ketua. Ketua Pengadilan Pajak Republik Indonesia nomor PEN strip 133-PP-PRB-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca satu penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 300-PP-BR-2025 tanggal 8 April 2025, penetapan PEN 452-PP-BR-2025 14 Mei 2025, penetapan nomor 548-PP-BR 2025 tanggal 12 Juni 2025, penetapan 644-PP-BR 2025 dan tanggal 1 Juli 2025, nomor PEN 852-PP-BR 2025 tanggal 26 Agustus 2025, PEN 960-PP-BR 2025 tanggal 16 September 2025, PEN 1009-PP-BR 2025 tanggal 30 September 2025, PEN 1047-PP-BR 2025 tanggal 7 Oktober 2025, keputusan Pengadilan Pajak nomor Cap 5-PP 2025 tentang susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. 2. Pemberitahuan perhalangan sidang pada tanggal 23 Oktober 2025 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober atas nama Yang Mulia Muhammad Firdaus Wahidi SEME, menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan susunan hakim dan atau panitera pengganti pada majelis sehingga menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini. Memperhatikan pasal 47 Undang-Undang 14 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan menunjuk Majelis 2B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Budi Hari Cahyono AK.MAK sebagai Hakim Ketua, Haji Witono SST AK.MPA Abcid sebagai Hakim Anggota, Sulfan SEMM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agunar Permana sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini pada persidangan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SE AK MH MSc TA atas berkas sengketa nomor 003107.99/2025-PP atas nama Supar, 003108.99/2025 PP atas nama Supar, 003659.99/2025 atas nama Supar dengan jenis sengketa gugatan pajak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Panitera. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Ya. Bapak Panitera. Mohon izin Yang Mulia, kami menyampaikan keberatan dan kami mengusulkan agar kita menunggu Ketua Majelis yang utama saja pada sidang berikutnya. Apakah diizinkan? Terima kasih Yang Mulia. Baik, jika demikian, saudara menyampaikan agar hari ini saudara tidak diperiksa terlebih dahulu ya. Baik. Gitu aja ya. Ya. Izin sebentar Mulia. Ya. Bagaimana Saya cuma Pak? Terima kasih Yang Mulia. Izin waktunya sebentar. Silakan. Ya, oke. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tergugat ya, yang berlandaskan kepada pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya ingin mengatakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bersifat generalis. Sementara pelimpahan wewenang atau surat kuasa itu sudah diatur di dalam lex spesialis, yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, PMK 184 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 PP Tahun 2024. Jadi tidak tepat menggunakan aturan generalis ketika lex spesialis sudah mengatur dengan jelas. Jadi pasal 13 ayat
berapa tadi yang undang-undang administrasi pemerintahan tidak dapat digunakan di sini. Karena pengadaan pajak ini kita wajib menggunakan undang-undang pajak dan PMK 184 sebagai lex spesialis. Ya begitu ya, mungkin apa yang dimaksud dalam PMK ini? Kalau tergugat mewakili kuasa tergugat sebagai kuasa hukum, harusnya sesuai dengan PMK 184, saudara itu tidak boleh berstatus PNS. Itu satu. Dan kedua, saudara harus punya IKH. Tolong tunjukkan IKH saudara kalau saudara mau mewakili tergugat sebagai kuasa hukum. Di dalam PMK 184 sudah diatur. Yang boleh mewakili tergugat sebagai kuasa hukum adalah orang yang memiliki IKH. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan IKH Anda, sehingga Anda layak disebut sebagai kuasa hukum. Itu, karena di pasal 5, tolong dicatat ya, PMK 184 tahun 2017, pasal 5 menyatakan, permohonan sebagai kuasa hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tidak berstatus PNS atau pejabat negara. Itu di poin D, dan di poin G memiliki IKH. Kalau Anda menyebut diri Anda adalah kuasa hukum, tolong penuhi kedua syarat itu. Jika kedua syarat itu tidak bisa dipenuhi, Anda bukan kuasa hukum. Ya, di dalam Per 1 PP tahun 2024 dari Ketua Pengadilan Pajak, pasal 2 ayat 1 mewajibkan kuasa hukum itu harus memiliki IKH. Dan IKH itu hanya bisa diperoleh oleh bukan PNS, bukan pejabat negara, itu loh. Jadi Baik. harap ditunjukkan IKH kalau memang Anda mewakili tergugat sebagai kuasa hukum. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berarti kan yang saudara sampaikan dari penggugat tadi itu adalah pendapat saudara mengenai kehadiran bapak-bapak dari Kanwil DJP DIY ini ya. Betul kan ya? Ya benar, majelis. Ya, saudara kan sedang menyampaikan hal kepada majelis yang menyidangkan ini. Kalau saudara bilang nanti Anda, saya pikir tadi saudara nggak nanya ke saya gitu kan, bukan kan ya? Maksudnya Oh, kan? bukan. Bukan kepada tergugat. Maksudnya Karena dari, kan, karena kan dia ya. mengaku mewakili sebagai kuasa hukum. Kan kita secara spesialis kan sudah diatur. Kuasa hukum seperti apa kan sudah ada persyaratannya. Betul. Artinya itu Jadi saudara berpendapat tentang mereka kan ya Pak ya? Ya, kepada pihak tergugat. Iya. Saya mempertanyakan, kalau memang sebagai kuasa hukum, tolong tunjukkan IKH-nya. Ya. Biar kita periksa bersama di sini. Ya. Ya, memang harus jelas itu. Saudara kan bicara dengan kami, ya mereka apakah ada yang tidak disampaikan oleh? Ya, kalau ada IKH kita nggak perlu berdebat lagi. Berarti mereka sah sebagai kuasa hukum. Ya. Itu aja, Pak. Baik. Majelis. Ya, baik. Tergugat penggugat tadi sebagaimana diminta oleh penggugat sendiri Pak Fungsiawan agar sudah pemeriksaannya nanti saja di sidang berikutnya pada saat Pak Hakim Ketua Pak Firdaus Wahidi hadir di sidang ini. Majelis sudah bermusyawarah. Ini akan majelis kabulkan, gitu kan ya. Pemeriksaannya akan dilanjutkan nanti pada saat Pak Firdaus Wahidi hadir. Satu. Kemudian yang kedua, penggugat juga sampaikan tadi sudah oleh Pak Sujono, gitu kan ya. Tadi sudah dicatat oleh Panitera bahwa itu juga menjadi agenda sidang berikutnya, gitu kan ya. Terus kemudian yang ketiga, bahwa tergugat sudah menyampaikan penjelasan
hari ini. Majelis sudah catat, silahkan kalau mau ditanggapi oleh penggugat di sidang akan datang. Tapi sidang akan datang aja, jangan hari ini, ya. Nah, silahkan, karena itu sudah majelis terima dan bisa diakses oleh penggugat. Itu 3. Kemudian yang keempat, sidang berikutnya tanggal berapa, Pak Panitera? Sidang berikutnya diagendakan tanggal 6 November 2025. Nah, pertanyaan saya, dari tergugat pasti bisa hadir. Ya kan? Bagaimana? Mohon izin yang mulia. Apabila diizinkan kami mengajukan untuk tanggal 13 yang mulia. Karena konfirmasi kehadiran ahli yang mulia. Karena membutuhkan waktu yang mulia. Oh, begitu. Ya sudah, dicatat dulu oleh Pak Panitera tanggal 13. Nah, sekarang dari penggugat. Saudara tanggal 13 apakah bisa hadir? Mohon izin yang mulia, kami ingin tetap tanggal 6 November. Dan ini kan sebenarnya sudah sejak lama ya ditanyakan mengenai ahli, dan ini seharusnya tidak menjadi halangan dalam waktu 2 minggu bagi tergugat untuk menghadirkan ahli. Gitu. Sudah sejak lama yang mulia ditawarkan mengenai ahli, kalau emang mau dihadirkan ya tanggal 6 tidak ada masalah. Kemudian kami juga ingin yang mulia menghadirkan ahli lagi yang mulia di tanggal 6 November juga. Jadi kalau memang diizinkan, dua pihak akan menghadirkan ahli yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik. Ini yang kedua, ini ahli terkait apa, Pak? Ahli terkait ada yang kita belum bahas kemarin yang mulia, terkait nanti saya cek lagi yang mulia. Ada salah satu sengketa yang kita belum fokus ke ahlinya, belum ke sana si ahlinya yang mulia. Ya, yang mana itu, Pak? Saya masih cek kembali yang mulia. Enggak, ini terkait apa sih penjelasannya? Apa ahlinya sama atau berbeda dengan yang sebelumnya? Kita masih akan berusaha mencari yang mulia. Oh, masih sama-sama mencari ini tanggal 6 gitu. Betul, tapi kan kami pastikan tanggal 6 mudah-mudahan bisa yang mulia. Oh, gitu. Ya sudah. Tapi tetap tanggal 6 menurut saudara ya. Majelis akan berunding dulu ya, bermusyawarah dulu dengan Makasih tanggal yang mulia. 6 atau tanggal 13. Kalau Pak Panitera sudah menyediakan tanggal 6 November. Baik, sebentar ya. Sebentar ya, pemohon, penggugat, tergugat, ini Pak Panitera sedang cek jadwal sidang. Sebentar ya. Sebentar ya. Karena begini, ini perlu majelis sampaikan ya, nanti saudara bertanya-tanya itu kenapa kok lama surundingannya. Begini, pada prinsipnya tanggal 6 itu sudah diagendakan, jadi bisa. Ya. Jadwal sidang berikutnya itu tinggal tanggal 13 atau tanggal 20 ini sedang dicek oleh Panitera. Gitu ya. Nah, maksud majelis begini, kalau memang tanggal 6 sidangnya kita tetap agendakan, nanti diberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan ahlinya tanggal 6. Gitu ya. Terus kemudian tanggal 20 menjadi ahlinya tergugat. Jadi bukan tanggal 13 tapi tanggal 20. Tapi kita tunggu dulu dari Panitera.
Jadinya 13 atau 20 ini gesernya ya sidang berikutnya setelah tanggal 6. Bentar ya. Mohon izin yang mulia. Kalau memang setelah tanggal 6, kalau bisa tanggal 20 yang mulia, karena kami ini ada sidang berurut terus yang mulia. Kami ada sidang Oh terus gitu. tiap 2 minggu tiap minggu. Jadi setelah tanggal 6, tanggal 13 itu pasti kami akan sidang lagi di majelis yang lain. Oh begitu. Ya, ya. Pertimbangkan itu. Ya udah, Pak Panitera, udah lupakan tanggal 13, 20 bagaimana? Bisa. Baik, tergugat. Berikutnya jangan 13 ya, 20 tambahi malahan. Ya, Baik, tapi kalau saudara minta tanggal 6 hadirkan ahli, sampaikan. Bagaimana? Tergugat. kami pilih tanggal 20 yang mulia. Bukan pilih antara 13 dan 20, saudara pilih 20, begitu. Kami usahakan tanggal 20 karena jangka waktunya lumayan panjang yang mulia untuk menyiapkan ahli yang mulia. Sesulit apa sih? Ya Allah, itu hadirkan ahli itu banyak, Pak. Kalau saudara datang ke mana itu UGM itu banyak yang pengen jadi ahli saudara. Izin yang mulia, mohon penjelasan. Ya, Apakah sidangnya tanggal 6 dan tanggal 20 atau bagaimana yang mulia? ya 6 dan 20. Ya, baik 6 yang 20. Ya. baik, yang mulia. Baik, tanggal 6 saudara serahkan ke majelis, nggak bisa hadir itu ya, tanggal 6 ya. Nggak bisa hadirkan ahli ya. Ya, akan kami usahakan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Usahakan itu maksudnya gimana? Mohon izin yang mulia. Sebentar. Ini perjelas dulu, tergugat maunya apa sih? Baik, yang mulia tadi kan seperti penjelasan yang mulia bahwa tanggal 6 penggugat dulu yang akan menghadirkan ahli. Ya, terus? Gantian kami yang menghadirkan ahli yang mulia. Jadi saudara nggak sanggup tanggal 6, tanggal 20, begitu? Kalau boleh menghadirkan ahli tanggal 20, kami usahakan yang mulia. Udah, gitu aja, tanggal 20 aja. Baik, yang mulia. Hitung sendiri. Baik, dari penggugat bagaimana? Mohon izin yang mulia, kami keberatan yang mulia. Karena kami ini sudah sidang berbulan-bulan yang mulia. Masih masalah mengenai legal standing dari tergugat yang mulia. Masa dikasih waktu 1 bulan lagi yang mulia. Ini kami pun sudah Makanya tadi bersusah saya payah. tanya, ini sulit banget menghadirkan ahli gitu loh. Ini bukan sulit yang mulia, ini dipersulit oleh mereka sendiri yang mulia. Tidak apa-apa, gini. Masuk majelis, itu mereka nggak gunakan kesempatan juga majelis nggak peduli gitu kan. Ya, kalau memang mau hadirkan bukti, silahkan bawa ke sini buktinya. Kalau mau hadirkan dokumen tertulis, majelis akan pelajari. Kalau nggak mau hadirkan penjelasan dokumen tertulis, majelis nggak nunggu sehingga majelis harus tersandera. Nggak seperti itu. Ya, demikian juga tentang saksi dan ahli. Hadirkan, majelis periksa, nggak hadirkan juga nggak apa-apa. Majelis akan tetap putuskan. Kurang lebih seperti itu. Artinya kan tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh majelis. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saudara nggak usah bingung urusi mereka ya penggugat. Yang penting saudara Baik, mohon izin gunakan yang mulia. kesempatan untuk saudara melindungi kepentingan saudara. Makanya tadi majelis mau menanyakan mengenai pokok sengketa. Ya, apakah yang diinginkan di dalam pokok sengketa itu. Tapi saudara sampaikan di sidang berikutnya saja. Nggak apa-apa, tanggal 6 nanti majelis akan periksa pokok sengketanya. Karena majelis buat putusan terkait pokok sengketa. Ya, Mohon izin yang mulia. bagaimana? Kalau gitu kami usul agar dibalik saja yang mulia. Kami yang tanggal 20, tergugat yang tanggal 6. Karena kami kan 2 minggu lalu sudah bagian kami itu yang mulia. Sudah bagian kami, dan kami sudah bersusah payah menghadirkan ahli yang mulia. Dan itu pun sudah ditanyakan sejak 2 minggu lalu yang mulia. Apakah mau hadirkan ahli? Kalau memang mau, ya kesempatannya sekarang. Kalau sekarang enggak, ya 2 minggu lagi gitu yang mulia. Seharusnya tidak sulit yang mulia. Iya, makanya kita nggak usah pedulikan punyanya tergugat itu mau hadirkan ahli atau nggak hadirkan ahli. Yang penting itu kesempatan diberikan kepada dua pihak, bukan cuma satu pihak saja. Ya, nanti tanggal 6 majelis akan periksa mengenai pokok sengketanya. Ya, tapi kalau pemohon banding, kami akan hadirkan ahli terkait pokok sengketa tanggal 6. Majelis berikan kesempatan. Ya, kalau pemohon banding sampaikan Pak Hakim, tanggal 6 kami siap diperiksa mengenai pokok sengketa, tanggal 20 kami minta kesempatan menghadirkan ahli terkait pokok sengketa. Majelis juga berikan kesempatan. Paham ya maksudnya ya?
Baik, mohon izin Yang Mulia. Ya, Kita sudah bersepakat dengan majelis hakim dari sidang-sidang sebelumnya bahwa sesuai hukum acara itu legal standing adalah sebuah tembok yang harus dilewati dahulu. Setelah dilewati, kedua belah pihak dinyatakan memenuhi legal standing, barulah kita bisa masuk ke pokok materi sengketa. Begitu ya Mulia. Dan sejauh ini, legal standing dari tergugat itu masih belum jelas dan masih belum memenuhi legal standingnya yang Mulia. Jadi kita belum ya. bisa masuk ke pemeriksaan materi sengketa. Begitu ya Mulia. Terima kasih. Baik, itu majelis catat penjelasan saudara. Tapi kan majelis harus memutuskan mengenai pokok sengketa ini, ya kan? Nah, kapan majelis akan membahas mengenai pokok sengketa? Itu di tanggal 6, ya. Perkara nanti pemohon banding, terbanding, hadirkan, nggak hadirkan, tergugat, hadirkan atau nggak hadirkan, sudah, biar aja dia gunakan atau tidak gunakan kesempatan dia dalam sidang pemeriksaan. Yang penting saudara siap aja nanti tanggal 6, ya, membahas mengenai pokok sengketa. Mohon Ya. izin Yang Mulia. Ya, atau saudara keberatan tanggal 6. Kami bukan keberatan tanggal 6 yang Mulia. Kami keberatan untuk memulai membahas mengenai pokok sengketa apabila legal standing dari tergugat itu belum jelas yang Mulia, atau alias cacat atau tidak sah. Kami sudah menghadirkan ahli yang menyatakan bahwa surat kuasa dari tergugat itu tidak sah. Kalau tidak sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikeluarkan dari sidang, barulah kita bisa berlanjut yang Mulia. Nah, kalau itu dilakukan, kami lanjut nih ke materi. Gitu yang Mulia. Terima kasih yang Mulia. Baik, itu sudah sampaikan, majelis sudah catat. Di sidang tanggal 6 nanti ya majelis akan sampaikan bagaimana ya kesimpulan majelis mengenai hal ini. Ya. Belum putusan loh ya. Nanti majelis akan sampaikan sebagaimana permintaan saudara, biar majelis Pak Hakim, ketua majelisnya Pak Hakim Firdaus yang sampaikan nanti di sidang datang. Ya, majelis akan sampaikan nanti tanggal 6. Demikian ya. Baik, mohon izin yang Mulia. Kalau Ya. begitu, supaya memberi ruang juga bagi kami, kita mohon izin kami usulkan tanggal 6 sidang online seperti biasa saja. Kita sama-sama ahli tanggal 20 saja yang Mulia. Mohon izin. Ya sudah, kalau memang demikian. Ya, tanggal 6 sidang online kan memang jadwalnya kan selalu sidang online nih. Kalau ahli kita offline yang Mulia. Kalau ahli onsite. Ahli juga bisa hadir secara online. Ya. Mau hadir online bisa, mau hadir offline nanti ya majelis akan siapkan dulu medianya. Ya, karena sidang offline juga majelis tetap akan masukkan dalam rekaman seperti ini agar terbanding bisa ngikuti juga keterangan ahlinya, ya. Ya. Saya rasa itu. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 6 November 2025. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Bapak sudah ya tadi ya? Ya. Baik, yang terbanding Mulia, kesimpulannya, mohon izin yang Mulia. Tergugat tanggal 6 kita akan mulai sidang pemeriksaan mengenai pokok sengketa. Ya. Nanti kita lihat aja tanggal 6 seperti apa itu tergugat. Apakah jadi nggak jadi hadirkan ahli. Tapi dia bilang tadi udah jelas tanggal 20 November kami akan hadirkan ahli. Itu juga terserah kepada tergugat. Majelis akan tetap buat putusan, nggak dibuat putusan gara-gara tergugat atau penggugat nggak hadirkan ahli. Demikian ya. Baik, mohon izin yang Jelas Mulia. ya. Berarti kan tanggal 6 itu adalah sidang online, bukan onsite, dan tidak Ya. ada agenda ahli, kecuali mungkin ada surat tambahan ya. Kemudian tanggal 20 adalah sidangnya kemungkinan onsite, karena menghadirkan ahli di kedua belah pihak. Nah, ya, gitu ya, nanti Terima kasih, majelis akan atur lagi tanggal 6 ya. Untuk Baik. terkait tanggal 20 apakah onsite atau offline atau hibrid lah gampangannya seperti itu ya. Terima kasih yang Mulia. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 6 November 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih kehadiran para pihak, saudara meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang Mulia. Terima kasih.